Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan berpikir sistematis. Seperti janji gua di video preview pertandingan Manchester United lawan Southampton, gua mau agak sedikit fokus ke pemain Manchester United, pemain muda, yaitu Toby Collier. Jadi kemarin gue nggak sempet bahas juga sih ya, karena jadi si Toby Collier itu kan masuk waktu Manchester United melawan Arsenal di FA Cup kemarin. Dia masuk di menit 81 menggantikan Kobbie Mainoo. Jadi dia main total ya mungkin sekitar 39 menit ya, 40 menit lah anggap. Nah, tapi dalam 40 menit itu termasuk gua ya, banyak pengamat termasuk juga legenda Manchester United Rio Ferdinand mengatakan bahwa dia memberikan penampilan yang bagus ya. Daya jelajahnya, speednya, walaupun dia saat itu lebih agak ke depan ya, menjadi nomor 8 posisinya gitu loh. Sedangkan DM-nya waktu itu adalah si Manuel Ugarte, tapi dia juga sangat rajin dalam membantu pertahanan. Jadi Toby Collier ini umur 21 tahun ya, kelahiran baru 21 tahun kemarin 3 Januari 2004. Posisinya sebagai defensive midfielder. Dulu ini dia sebenarnya dari youth-nya Brighton of Albion. Cuman di tahun 2022 Manchester United ambil dan join dengan youth-nya atau akademinya Manchester United. Selama dia sampai sekarang ya, dia tuh sebenarnya sih belum banyak menit bermain. Di Premier League dia baru 1 kali main dengan total 45 menit. Di FA Cup baru 1 menit kemarin ya, 39 menit. Terus di Community Shield sempat main 31 menit. Di Liga dia sempat agak main panjang tuh 90 menit yang waktu itu dia jadi back kiri. Dijadikan back kiri sama si Ten Hag. Nah, jadi gue inget waktu pas preseason ya, waktu preseason di Amerika kan Toby Collier tuh udah mulai tuh dimasukin sama Ten Hag sebagai tim. Pada saat itu masih dengan posisi bermain 4-2-3-1. Tapi dia lebih kepada yang agak maju ke depan gitu ya. Lebih kepada nomor 8 kalau misalnya pasangannya Eriksen. Kalau misalnya pasangannya Casemiro, biasanya justru Casemiro yang agak naik. Atau mungkin dengan Mason Mount gitu. Dia menjadi nomor 6. Dan determinasinya segala macam itu bagus. Jadi juga ditulis di dalam artikel di Atletik ya, bahwa walaupun dia bermain sebentar ya, ibaratnya seperti kayak cameo lah gitu dalam istilahnya, kayak kalau film kan ada ekstra gitu kan, cameo gitu ya. Dia memberikan penampilan yang energi dan atletisme ya. Jadi si Toby Collier umur 21 ini adalah memberikan penampilan bahwa kemampuan dia untuk mengcover daerah yang luas itu dia bisa gitu loh ya, dengan fisiknya, dengan determinasinya. Terus dalam bertarung untuk pertarungan di setiap lini, setiap individu per individu itu juga dia bagus, karena kalau Mainoo kan lebih kepada holding ball ya. Kalau dia mungkin lebih kepada ngerebut bola, terus recover bola sebagai yang bertahannya. Nah, itu dia untuk mana, apalagi dengan pairingnya si Manuel Ugarte. Nah, aerial duel dia bagus. Terus pada saat si pemain-pemain Arsenal itu mulai menyerang gitu, dia nggak sungkan untuk melakukan dirty works ya. Dirty works tuh ya kayak gitu, yang istilah
Banyak kan yang bilang ya kalau bola boleh lewat, pemain jangan lewat gitu. Terus lu berani untuk adu body, charge, berani untuk ya pegang-pegang baju gitu. Ya gaya-gaya kayak Ugarte lah. Jadi ini yang membuat banyak fans termasuk gua Naskah Ferdinand itu melihat bahwa dia memberikan penampilan yang excellent, energinya. Terus dia ingin menunjukkan, membuktikan bahwa ini diri gue loh gitu loh. Gue pantas loh untuk menjadi tim utama di Manchester United. Makanya ini yang gue lihat bahwa kayaknya si Amorim mulai mau memberikan kesempatan buat dia gitu. Apakah nantinya akan menjadi nomor 6 sebagai pelapisnya Ugarte, atau mungkin dia menjadi box to box nomor 8 sebagai backup atau kompetitornya Mainu gitu. Bisa jadi mungkin dia juga akan menjadi nomor 10 kalau misalnya memang Bruno, ya kan dalam hal ini kan mestinya kan Mason Mount ya penggantinya Bruno ya, backupnya Bruno gitu. Cuman cedera melulu. Ya bisa jadi ini yang di Toby Collier yang lebih dikedepankan. Nah, masalahnya kan dia harus banyak bermain, harus mempunyai menit bermain yang banyak gitu loh ya. Itu yang harus diberikan kepada dia. Jadi dengan pola 3-4-2-1 ini pun sebenarnya nggak ada masalah sih buat Toby Collier. Walaupun dari 4-2-3-1 yang zamannya Ten Hag sama si Nistelrooy menjadi 3-4-2-1 sepertinya nggak ada masalah. Toby Collier ini kontraknya habis di 2027 dengan ekstra setahun, dan sepertinya ada laporan juga bahwa di sini dibilang bahwa sepertinya Toby Collier ini tidak akan dijual. Kemarin kan ada sempet tuh press conference-nya Van Nistelrooy kan, dipancing wartawan, dibilang lo katanya mau minjem Toby Collier untuk buat Leicester City. Ya dia bilang ya siapapun pemain yang bisa berperan penting, berperan untuk tim, ya bisa aja, mungkin dari Manchester United, mungkin dari klub lain. Nah, cuman kayaknya sih Manchester United ini udah mulai memagerin. Bahkan kalau gue bilang bisa jadi Amorim akan lebih banyak ke depannya memberikan kesempatan buat Toby Collier dibandingkan Eriksen dan Casemiro gitu loh. Nah, makanya gue bilang ini berkaitan juga dengan yang gue katakan bahwa sebenarnya memang sampai akhir musim ini Amorim ini adalah sedang mempersiapkan untuk musim selanjutnya gitu. Cuman kita tetap game by game aja nih. Mempersiapkan dalam arti apa ya, di bulan Januari ini mungkin dengan opsi-opsi peminjaman pemain dari klub lain, mungkin dengan opsi tukar guling gitu. Cuman kok nih 15 hari lagi kok belum ada tanda-tanda ya. Terus atau yang tadi gue bilang mengambil pemain dari akademi gitu. Jadi untuk mempersiapkan ya lu banyak menit bermain lah nih sampai akhir musim ini, khususnya pemain-pemain akademi, sehingga nanti begitu awal musim depan udah siap semua, udah nggak ada lagi mungkin kita beli pemain, udah nggak ada lagi yang mungkin ditutupin. Ya udah pakai dengan tim yang ini nih, semakin solid kita maju nih. Ya mungkin kalau ada yang kekurangan misalnya adalah beli satu pemain gitu, atau ambil pemain murah lah ya, karena ini kan berkaitan juga dengan keuangan klub. Nah itu satu. Yang kedua, gue juga masuknya atau dipromosikannya seringnya tim Toby Collier atau pemain-pemain muda lain ini juga memberi signal gitu, memberi tanda atau memberi warning buat pemain-pemain yang saat ini ada di tim utama gitu. Ya contoh nih misalnya, ya gue nggak tahu sih, ini emang belum gue pastikan apakah rumor ini bener apa enggak, karena isunya kan kayak Kobbie Mainoo ini kan lagi dalam proses mau perpanjangan kontrak. Tampaknya dia katanya mau meminta gaji hampir 200.000 pound gitu, pan umurnya masih 19 tahun. Nah dengan adanya pemain muda yang dipromosikan kayak gini, ini kan menunjukkan bahwa ya udah nggak apa-apa, lo bisa aja pergi, terserah gitu. Cuman kita punya Manchester United tetap punya pengganti kok gitu. Jangan salah nih kalau misalnya tiba-tiba Kobbie Mainoo nih jangan dimainin habis ini, akhirnya Toby Collier ini mainin terus. Nah ini yang gue lihat, karena Amorim ini kadang-kadang
gue lihat bahasanya manis-manis, tapi di belakangnya kayaknya sih dia apa ya, motong orang gitu kayaknya mungkin ya. Maksudnya nge-cut orang gitu. Nah ini yang gue lihat, Amorim ini ya bisa bermain mulut manis di depan, tapi untuk di belakangnya mungkin dia sangat sangat keras gitu, harus kejam memang. Nah jadi Mainu juga kalau emang gosip itu bener ya juga nggak bisa macam-macam gitu loh ya. Lo bukan nggak tergantikan Mainu gitu, lo minta gaji tinggi dengan tujuan apa? Lo berikan dulu lah penampilan, lo berikan dulu lah prestasi buat Manchester United, berikan dulu lah yang terbaik. Bisa nggak lo bersaing nih dengan Toby Collier misalnya, atau pemain lain nanti gue datengin, karena lo harus memenuhi standar itu, konsistensi lo, standarisasi lo. Ya kalau nggak ya udah lepas, jangan terlalu melankolis dan dramatisasi bahwa oh iya dari akademi ya. Sekarang kalau di akademi, tapi kalau dia nggak bisa mau berkorban demi klub ya dia punya, memang itu hak dia, punya kepentingan pribadi, misal uang gitu kan, karena ini kan dia juga yang namanya manusia, tetap aja untuk membiayai hidup keluarganya, no problem. Tapi kepentingan klub tetap harus diutamakan gitu, bukan kepentingan pemain. Itu yang harus diperhatikan. Itu sih tentang Toby Collier. Mungkin berita kedua adalah sebenarnya agak bosen juga yang mendengarnya ya. Tapi kita take positive thinking aja lah ya. Bahwa menurut Manchester Evening News, Luke Shaw akan kembali dalam waktu 2 minggu lagi. Ya, kita lihat ya. Ya kalau memang bisa balik sih sungguh-sungguh pertanda bagus. Cuman kayaknya harus hati-hati juga dan harus tetap deh cari bek kiri gitu loh ya. Nggak mau lagi kita terbuai gitu dengan berita wah iya dia bakal balik, paham nggak taunya baru 2 kali main ketarik lagi otot pahanya, cedera lagi betisnya. Ya kita tunggu aja Luke Shaw apakah benar bisa 2 minggu. Kali kalau 2 minggu pun juga sebenarnya ya udah masuk bulan Februari kan ya, itu mepet gitu loh. Jangan jadi gini, jangan kalau dalam kerja gitu kan, gue selalu bilang jangan mengandalkan segala keputusan dari nasib orang lain gitu. Nah, ya. Lu jangan mengambil keputusan dari nasib orang lain. Nah, itu yang nggak bisa lo ini. Lo harus menentukan sendiri gitu. Nah, inilah harusnya si Manchester United bisa menentukan sendiri. Itu aja bahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di bahasan berikutnya, di video berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.